Apa jadinya jika jeroan kambing disantap bersama bubur dari tepung gaplek? Jadilah pindang kambing, makanan unik dan legendaris asli Wonogiri, Jawa Tengah. Lalu, benarkah di balik kesederhanaannya, pindang kambing konon dianggap istimewa karena dipercaya bisa membawa keberuntungan? Makin lama makin berat. Aduh, ini makin kental ya Bu ya? Iya, nanti nek udah mau mateng, gampang. Kayak bikin dodol sih. Tapi unik loh, ini dalamnya ada tulang belulangnya, jadi keras. Secret lovers, kalau bicara soal pindang, jangan samakan pindang di Sumatera dengan di Jawa ya. Alih-alih berbahan dasar ikan segar seperti pindang di Sumatera, resep racikan turun-temurun asli masyarakat Wonogiri, Jawa Tengah ini justru menggunakan aneka jeroan kambing. Dimasaknya pun lama dengan aneka rempah tradisional. Bedanya lagi, pindang kambing disajikan kering. Berbeda dengan masakan pindang di Sumatera yang berkuah. Pindang kambing Wonogiri disajikan sebagai pelengkap makan bubur campuran tepung gaplek dan kaldu tulang kambing. Tapi soal rasa tak bisa dianggap remeh ya, karena campuran keduanya menciptakan harmoni dan sensasi istimewa yang tentunya tak biasa. Kita bisa milih sendiri, babat, kikil, atau mungkin pakai iso, pakai limpa itu bisa. Ini saya milih pakai babat. Coba ya, kombinasi bubur tiwul sama babat. Enak. Enak lah. Enak. Seporsi itu gini ya Mbah ya? Iya, seporsi. Anget-anget ini. Porsinya ada yang 5.000, 10.000, ada yang selawe barang. Tergantung itu porsinya. Di hari biasa, warung berkonsep pawon alias dapur ini bisa menghabiskan 1 ekor kambing muda. Namun pada musim liburan dan hari raya bisa sampai 5 ekor. Lalu, apa yang menjadi rahasia menu tak lazim kebanggaan warga Wonogiri? Di warung pindang Mbah Sinem, Desa Sanggrahan, Kecamatan Ngadirojo, yang tertua sekaligus pioner di Kabupaten Wonogiri, kami mendapat jawabannya. Rianti, generasi ketiga pemilik warung Mbah Sinem, menyebutkan 2 hal yang menjadi kunci keberhasilan membuat pindang kambing. Pertama, kualitas tepung gapleknya, dan kedua, trik mengolah jeroan kambingnya. Tepung gaplek tak bisa langsung diolah, harus disaring atau diayak sampai benar-benar mendapatkan tekstur yang sangat halus dan lembut. Ini kan tepung gaplek. Tepung gaplek. Mau dibuat petis. Petis? Ya. Oh, namanya petis. Itu ya. Diapain tuh nanti? Itu nanti diadoni sama air, terus dimasak. Jadinya ini nanti petis. Itu nanti setelah mateng, kan ada tulang sama kakinya. Itu dicampur dulu, jadi namanya pindang. Memindang versi Jawa adalah merebus telur, ikan, atau daging ke dalam larutan garam dan rempah-rempah. Tak hanya soal rasa akhir yang diharapkan, memindang juga bisa menjadi metode pengawetan bahan makanan secara mudah dan sederhana. Lantas, bagaimana cara memadukan jeroan dan tulang kambing dengan tepung gaplek agar bisa pas rasanya? Ternyata, disinilah bagian sulitnya. Karena jika salah penanganan, jeroan kambing akan berbau perengus dan terasa pahit saat dipadukan dengan bubur gaplek. Saya pikir-pikir kan kalau kambing kan maaf ya agak perengus ya baunya kadang. Iya. Kok itu kalau dibuat campur sama jenang gaplek itu nggak perengus Bu? Itu kan dikasih bumbu macam-macam. Ada salam, serai, lengkuas, jahe. Tapi kalau apa kata orang kok kalau nyembelihnya nggak bener juga, itu bener nggak sih Bu bau perengus? Iya. Nyembelih kambing. Itu bulunya yang ada di itu loh. Kambing. Kambing itu nggak boleh nempel sama dagingnya, nanti biar nggak bau. Sebelum diolah, jeroan yang terdiri dari usus, babat, iso, paru, dan limpa harus dipastikan telah dicuci bersih. Bagian tulang belulang seperti dengkul dan kaki kambing juga harus dibersihkan dari bulu dan kotoran yang menempel. Anehnya, pindang kambing justru sama sekali tidak menggunakan daging loh, malah hanya balungan dan jeroan saja. Hal ini rupanya merupakan tradisi yang sudah dilakukan turun-temurun. Iya, zaman dulu itu kan
orang masih pada nggak punya, masih miskin. Jadi mau beli daging itu susah. Jadi kalau balungan itu kan murah, agak murah. Gimana ya ini ya? Emang, tapi itu justru bikin enak, Bu? Iya, emang justru bikin enak karena kaldu tulangnya ini. Oh, yang bikin enak kaldu si tulang ini nyampur sama tepung jenang gaplek. Rahasia berikutnya adalah proses memasaknya. Jeroan dan tulang yang sudah dicuci bersih harus sesegera mungkin direbus dalam air mendidih. Tujuannya agar tidak cepat keluar minyak dan lendir yang jadi pemicu aroma tak sedap atau perengus. Ternyata jeroan dan tulang harus dimasak terpisah dalam 2 kuali berbeda. Sejumlah bumbu dasar dan gula merah ditambahkan, lalu direbus sampai sekitar 1 jam atau sampai empuk dan berubah warna menjadi kecoklatan. Nah, aneka jeroan kambing bercita rasa asin manis inilah yang disebut sebagai pindangan. Sementara balungan atau tulang kaki kambing direbus dengan cara dicampur tepung gaplek, gula karamel, dan garam. Dimasaknya pun sekitar 2 jam sampai semuanya tercampur rata dan teksturnya mengental seperti bubur atau jenang. Warga Wonogiri biasa menyebutnya dengan nama petis. Oh, 1 jam sama 1 jam. Nah, itu kan nggak pakai api. Pakainya? Pakainya mowo itu loh, Mas. Bara. Iya, bara. Itu. Oh, pakai bara Iya, api nggak aja. kalau pakai api itu sangit. Waduh, ternyata membuat petis nggak sesederhana yang dibayangkan ya Secret Lovers. Harus selalu diaduk tanpa henti agar bubur bisa matang sempurna dan tak menggumpal. Selain itu, balungan atau tulang kambing akan menghasilkan kaldu yang bisa memberi rasa gurih alami pada bubur gapleknya. Nah, kalau sudah matang, bubur berwarna coklat pekat inilah yang disantap bersama pindang jeroan kambing. Mas, jangan dimasukin itu Oh, dulu. enggak langsung gini? Enggak, diadoni dulu pakai air. Buatin. Ini udah matang apa belum? Belum, masih lama, masih 1 jam lagi. Masih 1 jam lagi. Iya. Padahal udah 1 jam ini. Berarti totalnya berapa sebenarnya? 2 jam. 2 jam. Mas, sabar yang lapar nih. Iya. Kayak bikin dodol. Iya. Diaduk terus ya, nggak boleh Iya. ditinggal. Nggak boleh. Kalau ditinggal, Ya sangit nanti. sangit bawahnya tuh gosong ya. Iya. Alih-alih menggunakan piring atau wadah lain, sejak dulu warga Wonogiri hanya mau menggunakan daun jati saja untuk menikmati sajian pindang kambing. Mereka percaya penggunaan daun jati menambah sedap masakan. Selain itu, karena di Wonogiri memang banyak terdapat pohon jati, hampir setiap kebun warga ditanami pohon jati. Tak hanya alasan mendapatkan aroma nikmat saja, penggunaan daun jati juga dipercaya baik untuk kesehatan tubuh, serta diyakini bisa menangkal hal buruk atau energi negatif, sehingga makanan akan selalu terjaga keberkahannya. Serat-serat lembut atau bulu halus di permukaan daun jati banyak mengandung senyawa flavonoid, tanin, dan saponin yang berfungsi sebagai antibakteri dan peradangan. Oh iya, yang dipilih itu sebenarnya tua enggak, muda enggak ya. Tapi dipilih yang sedang, yang teksturnya itu tuh lentur ya. Jadi ketika untuk bungkus nih, diginiin aja nggak robek. Nanti dilepas, dia utuh lagi. Baunya tuh Wangi, seger, iya seger. bau khas daun Khas jati. daun jati. Mungkin kalau orang yang nggak biasa nganggep daun jati ini kasar dan Kasar. ada Ada bulu-bulunya. bulu-bulunya. Padahal Nggak ada. Nggak ada. Nggak Buat ada makan tuh bulunya. aman banget. Aman. Baunya enak. Perempuan lanjut usia ini bernama Mbak Sinem. Ia sudah berjualan pindang kambing sejak tahun 1985. Meski sekarang nenek asli Wonogiri ini sudah tak bisa lagi membantu memasak, urusan jualan dan melayani pembeli, Mbak Sinem masih terlihat piawai. Sebungkus pindang berisi bubur petis dan campuran jeroan, harganya hanya Rp5.000 saja. Tak heran, baru saja buka, puluhan pelanggan sudah antri membeli. Tak sampai 3 jam, 2 panci besar pindang kambing ludes terjual. Bah, tapi betul napa mboten kok niki katanya dulu kok zaman susah, mboten wonten beras mahal terus ndamelin niki itu betul napa? Enggak betul. Ceritanya pripun niku, Mbak? Enggak. Lah larang gepung, larang beras, kayak terus anake apa kuwi pindang kuwi balungan, kayak terus dikoki glepung rak mare wareg to, Mas. Glepunge diulet karo kuwi. Oh, gitu. Dimakan tak enak. Murah. Nggih, murah. Kok mboten ngangge beras napa nasi kenapa, Mbak? Oh, mboten enak. Mboten enak. Mboten enak.
Motong. Berkat pindang kambing bubur gaplek, konon dulu ribuan warga Wonogiri selamat dan bisa bertahan saat musim paceklik. Tak heran, makanan warisan leluhur ini sampai sekarang tetap dianggap makanan istimewa yang bisa mendatangkan banyak kebaikan dan keberkahan dalam hidup.